Assalamualaikum Sobat Rubin, ini dia Bertanya Podcast bareng saya Ardiansyah dan juga Cecep Gunawan. Sebuah podcast yang bukan hanya cari tahu, tapi juga belajar dari setiap cerita. Oke, ini sebuah podcast yang akan menggunakan pertanyaan dan kita sudah siapkan ada 7 kartu. Ada apa aja, Cep? Ada, saya buka dulu kan. Siap. Biar enak ini. Oke. Yang pertama ada what. Oke. Ada where, ada why, terus ada when, ada apa lagi? Who, ada how, dan terakhir ada if. Oke, jadi ini adalah sebuah podcast yang nanti kita akan bertanya berdasarkan 6 pertanyaan basic ya, 5W1H dan 1 pertanyaan khusus yaitu if. Langsung aja dimulai, Cep? Let's go, kita mulai Kang. Siap, gasket. Oke Sobat Rubin, sekarang dari 7 kartu pertanyaan ini dengan 6 pertanyaan basic dan juga 1 pertanyaan khusus. Tema kita kali ini adalah life after college atau kehidupan setelah kuliah bareng dengan Cecep Gunawan dan juga saya. Langsung aja kartu ini akan kita acak dulu ya, kita akan acak. Jadi kita nggak tahu nanti pertanyaannya akan dimulai dari pertanyaan apa, yang mana ya. Oke. So langsung aja kita random, Cep. Siapa yang mulai duluan? Akan duluan deh. Oke. Nanti saya. Siap, saya duluan ya. Boleh. Saya duluan, kita mulai pertanyaannya dari how. How. Bagaimana? Oke, Cep. Oke. Life after college. Gimana cara antum menemukan langkah pertama ketika antum lulus kuliah? Langkah pertama setelah lulus kuliah. Yes. Langkah pertama setelah lulus kuliah itu ekspektasinya tinggi. Oke. Tapi realitanya saya nganggur. Nah gimana antum menghadapi realita itu? Galau. Beneran nih, serius nih. Saya galau. Ya, terus ini pasti kebanyakan orang juga yang biasanya ya, kebanyakan usia kita waktu itu lulus kuliah, biasanya galau dulu tuh. Terus saya tahu nggak Kang, ngelamar kerja sampai berapa di aplikasi itu tuh? Sampai 800 lowongan. Dipanggil. Bukan lowongan, saya nggak apply tapi nggak dipanggil. 800 infoloker. Kan saya nge-apply kan. Kebayang nggak sih saya ngerasa gak bergunanya? Itu yang saya rasain galau pada saat itu tuh. Waktu after. Jadi kayak ngelewatin itu gimana? Akhirnya ya udah saya sharing sama beberapa orang kayak ya kakak-kakak yang ada di Rubin lah gitu kan, yang lebih senior untuk nguatin saya. Itu sih, itu ngebantu banget untuk saya akhirnya menguatkan hati mental saya. Nah itu untuk saya. Terus ya selain itu juga pastinya berdoa dan minta petunjuk lah ke Allah, ya Allah ini kumaha gitu kan, gimana? Ya, gimana? Itu kan pertanyaannya gimana gitu. Apalagi abis kuliah kan, aduh harus gimana ya gitu. Iya, karena kepengennya kan ekspektasinya lulus kuliah itu adalah kerja di tempat yang bagus, dapat gaji, nikah, kan itu ekspektasi ya. Yes. Tapi realitanya saya merasa tidak berguna karena 800 apply pekerjaan, nggak ada satupun yang diterima. Nggak ada satupun panggilan gitu. Nggak ada sama sekali. Dan akhirnya menguatkan diri adalah tetap berdoa dan ya minta petunjuk lah sama Allah. Itu cara saya untuk bagaimana bisa survive untuk. Plus tadi akhirnya minta pendapat ke akang-akang antum. Ya itu secara ikhtiarnya. Dan ikhtiar lainnya juga nanya-nanya ke temen lah, ada infoloker dan segala macam. Alhamdulillah dari situ juga kebuka jalan, akhirnya saya bisa bekerja gitu. Oke, jadi akhirnya ketemu jalan itu setelah berdoa. Minta nasihat, penguat, sampai akhirnya dapat info dari teman. Ya, dari teman, habis itu alhamdulillah dapat kerjaan. Nah itu cara saya bisa survive. Karena ini pasti jadi salah satu PR untuk teman-teman kita yang baru beres kuliah, baru lulus. Aduh ini gimana ya? Abis ini, karena kan tadi nyari lowongan ternyata nggak segampang itu kan? Enggak gampang. Kemarin aja Kang, ada yang job fair yang waktu di Bekasi, lowongannya aja 20 untuk 2.500 orang. Oke. Yang datang 25.000 orang.
Untuk 2.500 lowongan. Dia 2.500, yang datang 25.000 orang. Sampai ngebludak gitu ya? Iya, yang sampai kemarin rame viral untuk sesek-sesekan gitu. Yang keterima nggak tahu? Nggak tahu, nggak jelas. Setelah itu kan, kan setelah itu kan juga ada beritanya lagi. Para orang-orang yang ikut job fair ini mengeluhkan setelah 1 minggu nggak ada panggilan atau feedback sama sekali dari perusahaan itu. Berarti nggak ada testimoni kayak, oh saya udah dipanggil nih, alhamdulillah gitu, nggak ada ya? Iya, atau belum keluhannya sih itu selama keluhannya itu sih setelah ikut 1 minggu setelah ikut job fair gitu. Jadi buat kalian setelah lulus jangan pikir hidup itu enak. Kan dipikirkan maksudnya, oh kuliah gue enak, gimana maksudnya? Gue pengen cepet lulus nih, terus misalnya gue tuh misalkan pas udah ini pas waktu kuliah paling ya challenge-nya apa sih, ngerjain tugas gitu. Tapi itu aja udah kayak kerasa berat tuh, dikejar deadline segala macem. Jangan sangka setelah lulus dirasa lebih enak. Tidak. Lebih berat. Berat ternyata ya. Iya. Oke, siap. Gitu. Lanjut lagi? Lanjut, saya yang nanya ya. Oke, gimana tuh? Bentar. Tapi saya nyontek. Soalnya saya udah nyiapin. Udah nyiapin pertanyaan ya. Ini agak random ya. Oke, boleh. Tahu ya gimana ya? Nanti kalau bisa dijawab, kalau enggak kita lihat aja dulu. Oke, how? Oh, ini mah gampang kok. Gimana kan? Gimana rasanya nerima gaji pertama? Setelah lulus kerja, nerima gaji pertama, gimana perasaan Akang? Head on. Iya lagi. Gaji pertama itu, ini faktanya saya kerja itu langsung 2011. Udah langsung kerja. Lulus SMK tuh saya langsung kerja. Oke. Lulus SMK tuh langsung kerja, baru abis itu kuliah kan. Kuliah ambil kelas karyawan. Oke. Gitu. Jadi emang gaji waktu itu nih ya, ini teman-teman yang sekarang mungkin nyari kerja UMK itu susah dan sebagainya ya kan. Sekarang waktu itu tuh gaji pertama tuh udah UMK plus tunjangan makan, tunjangan kesehatan, uang transport. Pokoknya di antara teman-teman yang lain mungkin saya termasuk yang secara finansial waktu itu udah paling enak, paling mandiri. Ya. Gitu karena udah di atas rata-rata lah. Itu lulus gitu. sekolah? Lulus SMK. Karena SMK. Kebetulan waktu itu langsung dipanggil sama perusahaan. Karena SMK kan. Iya. Gitu. Jadi yang pertama dirasakan adalah hedon. Gua sih paling kaya waktu itu. Iya kan, langsung lulus. Itu apalagi lulus sekolah kan? Lulus sekolah terus kan tanggungan belum ada. UMR waktu itu berapa kan? UMR masih 1-2 gitu. Tapi kan 2011. Kan lumayan lah segitu mah. Iya. Buat anak yang baru lulus sekolah kan jajan kan paling berapa gitu kan. Terus dapat uang segini. Makanya bisa buat bayar kuliah. Kuliah di swasta. Oke. Kuliah swasta kan pasti di atas. Ya pasti di atas negeri lah ya. Gitu buat semesteran, buat nongkrong tiap malam ke kafe sama temen-temen. Kadang juga traktir. Segitunya dulu. Ya ada. Gelola keuangan. Nggak ada. Head on aja. Gimana rasanya jadinya? Gimana rasanya? Ya, menerima gaji pertama. Waktu itu sih ya seneng santai aja gitu. Cuman hidup kan berubah ya. Dan berkembang gitu. Ya itu kan kalau nanya gaji pertama kayak gitu. Cuman nanti kalau pertanyaannya gaji berikutnya sampai ke fase-fase ketika sudah lanjut kuliah, apalagi nanti kalau udah masuk ke fasenya menikah, itu udah beda cerita sih. Beda cerita. Gaji yang tadi tidak cukup. Ininya senang. Berarti kita next question, Kang. Oke, antum pilih. Inilah. Langsung raja terakhir. Oke, langsung pertanyaan spesial. Saya udah nyiapin pertanyaan lagi, tapi saya baca. Oke, lanjut. Saya pengen jawabannya agak spontan juga sih. Ya, agak spontan ya. Oke. Nih, jika Akang ke masa lalu, jadi dosen dan dosen killer, Akang jadi mahasiswa nih, Akang bakal ngapain? Wadaw, posisinya kebalik nih. Akang yang jadi dosen. Nah, si dosen yang killer, dia jadi mahasiswa. Waduh. Jika Akang jadi kayak gitu, Akang bakal ngapain? Waduh, sayangnya saya bukan pendendam sih. Masya Allah. Sih, gitu ya. Cuman, ya artinya kan gini, kalau kita kan ketika kita melakukan hal yang sama terhadap satu sikap yang nggak bagus, artinya kan kita nggak ada bedanya dong. Gitu. Dosen killer biasanya apa ya? Ya mungkin lebih ke tensi, nada bicara tinggi dan sebagainya. Gimana kalau saya jadi dosen, kemudian dosen killer saya jadi mahasiswa? Yang pertama,
Tapi Akang harus jadi tokoh yang killer ya. Oh, saya harus jadi killer Iya, juga? iya. Kan gimana jika nih jadi dosen terus dosennya juga Oke, killer saya dosen killer ya? Waduh, meskipun Gak boleh agak- yang baik-baik. agak bertentangan ya, karena saya nggak antagonis sebetulnya. Iya dong, kan gimana? Oke. What if? Iya sih. Tapi kayaknya kalau dikasih kesempatan dan boleh untuk galak di masa itu, kayaknya gue galakin juga sih. Ada kan kesel-keselnya gak sih? Ada. Kayak ada. gitu-gituin. Kayak misalkan ngasih tugas atau apa, ya pokoknya kasih bonus aja lah, banyakin tugasnya lah. Gitu. Kalau bisa galakin aja gitu. Disuruh sering maju ke depan gak? Suruh maju ke depan. Kalau enggak Apa? Karena dulu saya awal ya sebelum lanjut, karena kan saya kuliah itu di 2 perguruan tinggi kan. Yang pertama swasta, baru nanti lanjut ke UIN. Oke. Nah yang ketemu dosen killer itu memang yang waktu di swasta, di kelas karyawan juga gitu. Ya lumayan lah kayak gitu. Terus ya paling kalau boleh galak, ngapain nyuruh dia, karena waktu itu dosen galak itu dosen kalkulus. Dosen kalkulus emang suruh hitung-hitungan. Sayanya agak ngeyel juga waktu itu. kayaknya kita lakukan hal yang sama lah gitu. Oke. Ya gitu sih. Berarti akan mencoba melakukan hal yang sama kayak dosen itu. Biar dia rasain lo. Oke, sekarang akan if ke saya. Oke, Cep. If tadi kan if I kalau kita jadi ya. Nah sekarang kalau antum dikasih mesin waktu ya, mesin waktu balik ke let's say 5 tahun ke belakang. Dengan teknologi yang ada sekarang nih, ChatGPT, AI dan sebagainya sekarang, sementara orang lain waktu itu belum punya. Apa yang antum lakuin? Apa ya? Saya bingung ya. Saya gak punya kepengenan lagi. Apa ya? Ya yang pertama pasti tapi 5 tahun ya? 5 tahun belakang berarti belum kuliah, baru mau ya? Sekarang berarti 2020 udah dong. Udah kuliah. Berarti 2020. Berarti di 2020 dengan knowledge yang sekarang kayaknya saya bakal nyelesain kuliah dengan cepat. Saya bakal investasi gitu kan. Investasi dengan knowledge yang ada. Saya pengen lulus kuliah lebih cepat. Terus saya pengen bangun habits yang jauh lebih baik. Gitu kan. Kayaknya itu deh dengan knowledge yang sekarang. Biar hidup saya lebih baik aja. Sekarang nggak rungsing terus dengan gaji UMR. Gitu sih saya. Pengen punya penghidupan yang jauh lebih baik lah harusnya. Oke. Satu pertanyaan lagi, tentang if ya. Pengen nambahin nih. If antum punya uang 1 triliun sekarang, mau ngapain? Saya pasti pertama pengen punya ini mimpi saya ya, kalau punya duit ya, dreamnya nih. Saya pengen punya 1 bangunan gede. Itu dream saya adalah punya dakwah center. Dakwah center. Pengen banget saya pengen punya bangunan nih, rumah gede. Terus khususnya misalnya di Kota Bandung kan. Di situ saya pengen bebasin anak-anak muda atau kreator muda nih ya, influencer muda, pakai fasilitas yang ada di situ, gedungnya, terus fasilitas yang ada misalnya peralatan multimedia apapun itu gitu. Kayak saya seneng aja gitu, maksudnya anak-anak muda ikut berkarya, spesifiknya itu karyanya untuk dakwah. Itu dream banget sih, saya kalau punya duit saya pengen banget buat itu, dan saya itu seneng gitu. Saya sih pengen kalau misalnya saya punya 1 miliar kayaknya 1 triliun lah ini. 1 triliun. Satu T udah apain tuh? 1 T. Tapi kayaknya sekarang yang punya 1 T siapa? Kemarin katanya Raymond Chin. Bukan, Timothy katanya valuasinya segitu. Dia kalau kalau sehari ngabisin 20 juta kalau nggak salah. Sampai ke zaman Bonaparte itu dia baru habis tuh katanya. Kan lumayan kalau 1 T. Saya juga bingung, saya nggak bisa. Terus saya juga bingung kalau dikasih duit segitu ya. Kan tadi katanya problem butuh pengen penghasilan tinggi. Tapi itu juga problem sih. Kalau punya duit kan? Bingung juga, saya nggak tahu buat apa. Dikit bingung, banyak banget juga bingung. Aduh cukup aja lah. Tapi kalau cukupnya 1 T ya gak apa-apa, alhamdulillah. Gak apa-apa, saya mau seneng. Oke, itu if ya. Oke, lanjut lagi. Saya sih pengen nanya lagi, tapi karena kita temanya frame-nya if ya udah sampai barusan dulu. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang siapa sekarang? Giliran Akang sekarang. Saya lagi. Oke. Nah, good. Why? Kenapa?
Why. Ini di antara semua pertanyaan pasti why itu jadi pertanyaan yang punya kualitas paling tinggi sih. Ibu dari segala pertanyaan. Yes, why, the big why. Oke. Oh. Kalau ngomongin why-nya adalah apa ya? Saya punya banyak pertanyaan sih, Tar. Satu aja Kang, bisa banyak-banyak. Tapi saya pilih yang terepik ya. Why, kenapa ya? Oke. Kenapa seorang Cecep hari ini memilih jalan hidup yang antum lakukan hari ini? Why you be you hari ini? Oh, kenapa saya ada di titik ini? Yes, gitu kan? dan kenapa antum menjalani hidup antum yang saat ini? Oke. Ini berdasarkan apa yang saya alami ya, gitu kan. Saya pernah ngerasa pengen banget gitu kan. Saya dulu ada di lingkungan yang cukup baik lah gitu kan. Sekarang juga sih sebetulnya cukup baik. Cuman kayaknya agak-agak lost di tahun setelah pasca kuliah lah, khususnya ketika saya pengen kerja terus dapat kerjaan gitu kan. Saya tuh ninggalin banyak hal kayak misalkan menarik diri dari organisasi dan kayak gitu-gitu kan. Saya fokus kerja aja deh gitu. Kayak saya pengen udahlah hidup tenang terus kerja tiap bulan dapat income ya kan kayak gitu, terus ya udah template hidup lah ya. Template hidup lah ya, pulang kerja 9 to 5 terus habis itu akhir bulan gajian. Saya di 1, 2, 3, 4 bulan pertama itu fine, tapi di 5 bulan kemudian kosong. Kosong tuh gimana? Ya hidup tuh kayak kok masa gue hidup cuma buat gini doang sih? Itu gitu kan. Makanya akhirnya dari situ jadi titik balik saya. Itu tuh di kantor tuh jangan sangka bebas, nggak bebas. Maksudnya dalam arti saya nggak bisa sebebas kayak kalau di organisasi kan saya sebebas untuk bisa menyuarakan suatu pendapat ya. Kalau misalnya ada yang butuh pendapat atau apa, nah saya bisa untuk menyuarakan segala macam. Di kantor tuh nggak bisa. Saya cuma nih, misalkan ada nih leadernya dia bilang. Pekan ini kita planningnya gini-gini, saya ngasih masukan misalkan, Pak baiknya tuh kayak gini, alah kamu tahu apa sih, udah jalanin. Itu saya sumpah gak nyaman banget saya kayak gitu, karena terbiasa untuk menyuarakan pendapat dan segala. Di situ saya merasa kayak terkekang, terus ya tadi merasa kosong dan segala macam. Akhirnya menjadi titik balik saya untuk memilih jalan yang saat ini. Saya akhirnya ngebuat satu komunitas, terus mulai ngedekatin diri ke hal-hal yang lebih baik lagi, berorganisasi dan segala macam. Karena saya ngerasa lebih hidup di situ. Saya sih lebih ngerasa hidup di situ gitu. Walaupun maksudnya secara profit atau materi emang saya dapat di kerjaan, tapi ya saya nggak ngerasa hidup gitu. Kayak cuman fisik aja, jasad doang, mayat jalan aja gitu istilahnya. Tapi di sini saya ngerasa hidup. Nah itu membuat jadi titik balik saya sih. Memilih untuk bisa memilih untuk pengen jadi diri saya. Kegiatan antum kan sekarang berarti kerja ya. Di organisasi berarti ada apa aja tuh? Ada Rumah Semila. Rubin pasti ya. Udah situ doang. Itu ya. itu aja saya udah ngebatasin karena udah gak kepegang banyak hal. Iya sih. Jadi antum selain pekerjaan aktif juga di Rubin dan juga Rumah Semila. Yang tadi berarti Rubin sama Rumah Semila ini ngisi satu bagian yang antum merasa kosong di pekerjaan tadi. Karena saya nggak bisa, maksudnya kayaknya ada jiwa-jiwa seni gitu, jiwa-jiwa seni nge-create something dan segala macam, yang itu nggak bisa diekspresikan di kerjaan, di kantor, nggak bisa kayak gitu tuh. Akhirnya kayak ya udah, ini adalah bentuk ekspresi saya adalah ngebuat satu organisasi, project dan lain-lain. Ini adalah bentuk ekspresi. Project antum tuh kayak di Semila itu orientasinya apa sih? Kan kalau Rubin kita tahu ya, kalau Rubin itu kan memang project sosial ya, karena saya juga di sana. Kalau Rumah Semila orientasinya kemana? Orientasinya adalah menyelamatkan Gen Z. Menyelamatkan Gen Z. Saya juga Gen Z sih sebetulnya, karena saya juga merasakan gitu, merasakan Gen Z ya mungkin kalau misalkan khususnya yang saya lah mungkin Gen Z angkatan saya kan pasenya kerja nih. Walaupun ada Gen Z juga yang pasenya sekarang lahir 2000 atau 2022 itu masih kuliah. Itu kan. Tapi kalau di fase saya itu fase yang ya itu tadi kehilangan kosong dan segala macam, hilang arah dengan rutinitas yang ada tuh kayak capek gitu kan. Nah, pengen ada tempat balik gitu. Temen saya ada pengalaman Kang kayak gini. Kalau saya mah mungkin tadi ya gaji nggak seberapa gitu, masih UMR lah gitu istilahnya gitu.
Teman saya mah gajinya gak UMR, udah 2 digit. Kerja di Singapura. Kerja di Singapura tapi WFH. Oke. WFH, tapi WFH. Jadi kerja mah di rumah enak kan, gaji udah ada digit. Yes. Tapi dia tetap ngerasa kosong, ada di titik dia udah stres juga. Berarti nominal nggak ngaruh juga ya? Nggak ngaruh buat, ya itu maksud saya nominal tuh. Kan misalkan saya juga punya ambisi kadang ketika lulus nih, pengen punya nominal gaji sekian gitu kan. Dengan harapan saya juga bakal ngerasa bahagia dong. Dia itu ketika punya nominal sekian, dia juga nggak ngerasa bahagia pada saat itu. Ternyata waktu itu saya tanya, kalau misalkan dia bisa milih ya gitu kan, dengan kondisi yang ada, kerjaan ada, materi yang cukup lah sekarang, cukup banyak gitu, mau milih itu atau dengan gaji yang lebih sedikit dari sekarang, tapi dia punya ada spend waktu yang lebih dan dia bisa berkarya, dia lebih milih pilihan yang kedua itu tadi, punya spend waktu untuk berkarya gitu. Oke. Jadi orientasinya nggak cuman kayak ya udahlah jalani hidup, ya tadi template kali ya. Template dan segala macam. Pasti mungkin seneng ya berapa bulan kemudian pasti nanti akan ada di titik kayak ngerasa kosong juga. Iya sih. Gitu. Oke, lanjut. Saya ya. Oke. Oh iya. Iya dong, saya dong. Nah, tapi biasa. Why? Saya mah nyiapin pertanyaan. Why? Oke. Why saya mana ya taruh? Kenapa? Oh. Tapi bridging ke pertanyaan saya. Oke. Saya pengen nanya dulu. Akang dulu cita-citanya apa? Oh, cita-cita. Waktu sekolah. Aduh, kalau kecil kadang gimana ya? Dulu cita-cita itu jadi tentara sebetulnya. Dulu. Itu udah di saat udah mulai bisa mikir SMP lah. Iya. Pengen jadi tentara. Tentara Angkatan Udara. Mantap. Pengennya dulu. Oke. Sekarang responnya sekarang mah respon yang spontan ya. Sekarang Akang profesinya apa? Sekarang penyiar, ya di dunia media lah. Di dunia media. Ya. Profesi sekarang penyiar. Ini kan. Kalau bisa milih nih, kenapa? Spontan. Kenapa gak milih jadi polisi? Jadi tentara. Kenapa gak polisi, Kang? Kenapa gak polisi, Kang? Oh, polisi kan baik, Kang. Dia selalu mengayomi masyarakat. Iya. Apa maksudnya? Tapi ini tuh pikiran dulu atau pikiran sekarang? Kalau karena gini, ini pertanyaannya sebenarnya jawabannya juga akan basic banget sih. Basic aja nggak apa-apa. Kenapa nggak pilih polisi dulu ya? Saat waktu SMP karena mungkin banyak circle keluarga saya sama teman-teman dari ayah itu memang tentara. Oh gitu. Jadi karena ngeliat contoh aja sih. Yang datang berseragam, kayak gitu-gitu. Sekarang dengan knowledge yang ada. Kenapa tidak polisi hari ini? Aduh, saya bingung mau bridgingnya. Wadidaw. Tapi kan bisa di skip gak? Udah skip lah. Kenapa tidak polisi? Mungkin bukan pilihan saya aja. Gitu. Bukan pilihan saya. Padahal kan baik. Iya, polisi baik. Ya, jujur banget polisi juga. Ya, polisi banyak yang jujur. Iya. Iya, polisi banyak yang baik. Ada yang nggak jujur, Kang? Apa tuh? Di negeri sana. Oh iya, oke. Ya, di negeri lain mah. Udah ganti skip. Oke, udah itu. Saya udah. Oke, lanjut. Saya mau ngasih pertanyaan berikutnya. Next. Where? Apa tuh? Where, oke. Biasa. Di mana? Saya nyontek. Oke. Saya punya list pertanyaan soalnya. Oke. Apa tuh? Ngomongin di mana? Di mana tempat ternyaman buat lari dari hiruk pikuk kehidupan dewasa? Atau kabur aja dulu? Tempat ternyamannya di mana? Wadah, tempat lari ternyaman. Studio. Apa? Kenapa harus studio? Ya, kan bapak-bapak sekarang senangnya mancing. Enggak, ya mungkin karena setiap orang punya titik rileksnya masing-masing ya. Kalau saya tuh emang paling tenang itu di studio, dan studionya tapi dalam kondisi yang memang sendirian. Studio itu tempat di mana ya udah, karena kan biasanya saya di ruangan kedap suara tuh. Kedap suara di situ sendiri. Kadang kalau sekarang sih enaknya kadang kalau mau cerita itu, kalau emang lagi pengen tukar pikiran, kalau nggak mau sama orang, sama ChatGPT. Ya, kadang ChatGPT lebih ngerti perasaan kita kan. Ya dia punya data lah soal orang kan, jadi informasinya mungkin bisa
bisa lumayan ngasih sesuatu yang kita mungkin belum tahu istilah-istilah atau hal-hal yang mungkin bukan dunianya kita. Kan daripada ke psikolog mungkin. Iya sih. Sebelum ke psikolog. Tapi dia tuh nyaman Kang, dia nggak menjudge, jadi ngebelain ChatGPT. Dia tidak menjudge kita kalau kita punya problem, dia kadang punya berempati lebih. Dan dia satu lagi, dia tidak adu nasib untuk perih-perih kan, coba yang lain. Iya sih, ya gitu. Jadi kalau misalkan di mana tempat ternyaman, karena saya juga hidupnya di lapangan ya, maksudnya tuh karena kan syuting, ibaratnya kalau mau nyari suasana alam sering juga gitu ngadem di alam, mau suasana apa rame, pantai, mall, gunung, dalam negeri, luar negeri kan. Iya kan itu maksudnya jadi kayak kerja jadinya. Ya udah titik ternyaman, tempat ternyaman itu juga akhirnya balik lagi ke studio. Itu yang ngebuat relaksasi akan sendiri gitu. Karena kan tenang, nggak ada suara bising, dan saya tuh termasuk yang gampang ke distract sama suara. Jadi kayak misalkan lagi ngobrol terus tiba-tiba ngeng motor kencang. Aduh apa sih gitu. Karena memang mungkin dari 2015 saya terjun ke dunia media, dan titik paling santuinya itu emang di dalam studio sih, ngedit atau apa gitu. Jadi sekali rasanya kayak gitu aja. Kalau siapa teman, kalau di saat lagi nggak mau teman cerita orang ya, itu memang sama ChatGPT sih. Karena tadi mungkin salah satunya dia nggak adu nasib, ya kan, informasinya juga mungkin by data. Gitu. Cuman mungkin di satu sisi tinggal minusnya empatinya aja sih. Kalau ChatGPT kan dia nggak punya perasaan kan. Terus juga mungkin masalah baik buruk benar salahnya juga standarnya dia ya by data aja. Gitu. Tapi artinya kita bisa dapat informasi referensi lah ChatGPT, tapi tetap untuk ngomongin benar salah, standar baik buruk, harus balik lagi preferensinya ya nggak bisa lepas dari hukum syara itu aja. Gitu. Berarti tempat ternyaman di studio. Gantian. Lanjut, Cecep. Yuk. Di mana ya? Saya nanya apa ya? Di mana? Pertanyaan yang sama lah. Tempat ternyaman saya. Tempat ternyaman antum di mana? Buat saat ini tempat ternyaman saya adalah di depan PC, depan komputer. Ya, masih sama aja. Gitu, saya kayak. Cuma kan antum bedanya nggak di studio, PC antum di kamar. Iya sih, gitu ya. Di kamar sekarang saya kayak dulu tuh saya 2020 ya khususnya sebelum COVID itu. Saya itu cukup aktif di organisasi, jadi kura-kura lah, kura-kura kuliah rapat, pulang jam 10 malam, udah kayak DPR aja itu, kan, pulang jam 10, tapi beneran, itu saya rapat sampai jam 10 malam, pulang terus ya, pas COVID, harus dirumahin, dan saya stres. Tapi semenjak itu jadi bahan jadi saya teradaptasi, akhirnya saya nyaman dengan suasana di kamar sama PC saya, dengan kayak saya ngerasa dengan PC saya tuh saya banyak hal yang bisa saya explore. Kalau misalnya tadi kan ya ChatGPT sih salah satunya ya gitu. Dengan PC tuh saya bisa nge-explore banyak, upgrade potensi saya, terus saya bisa ngembangin kreativitas saya dengan itu gitu. Kayak gitu aja sih. Apalagi kalau kita termasuk yang teknologi entusias ya. Maksudnya kan ya mungkin antum sama saya kan sama-sama antusiasnya di bidang itu, teknologi, informatika, media. Makanya ya emang salah satu bestinya kita ya komputer. Ini nyaman banget gitu. Iya, kadang butuh juga buat keluar ngobrol sama orang. Ya pastilah. Tapi setelah ngobrol kadang energi saya habis, kayak kadang saya baterai sosialnya habis ya. Saya butuh waktu 1 minggu buat pengen keluar lagi tahu. Buat ngecas gitu, pengen sendirian dulu sama 1 minggu terus baru keluar lagi. Saya bisa moodnya tuh di luar bisa lebih fresh lagi. Karena kalau udah habis tuh saya udah gak tahu kadang mau ngomongin apa di luar tuh. Kadang ya gitu, baterai sosialnya keburu habis. Tempat ternyaman di depan komputer. Siap, kita masih punya 3 pertanyaan, lanjut lagi? Ya, sekarang Akang. Saya buka kartu baru ya. Let's go. When? Kapan? Kapan pertama kali seorang Cecep merasakan titik temu ini jalan gua nih gitu?
Nah itu tadi after pas kerja, terus saya merasa kekosongan, terus saya ngerasa udah pengen balik lagi nih karena saya ngerasa habitat saya sih kayak hewan aja, bukan maksudnya kayak tempat saya itu jiwa-jiwanya kreativitasnya emang di organisasi dan lingkungan kayak gitu. Saya ngerasa nyaman. Nah jadi titik balik saya adalah ketika saya menemukan organisasi itu. Sekarang saya Kang. Oke, saya mau nanya kapan akan ngerasa bahagia setelah lulus kuliah sebahagia lulus sidang skripsi? Waduh. Tahu kan feel-nya lulus sidang skripsi itu bahagia itu ya. Kayaknya kayak beres gitu soalan gitu kan. Ada fasenya karena sekarang terakhir kuliah tuh kan 2017. Ya. Nah, berarti ini udah mau berapa ya? 8 tahun ya? Iya, 8 tahunan. 8 tahun ya? Lebih 8 tahunan. 8 tahun after ngelewatin masa kuliah itu kan banyak tuh episode-episodenya kan kayak ngenal bahagia itu apa. Asik. Nah, itu juga udah mungkin indikator bahagianya apa dulu nih. Asik. Gitu. Kalau misalkan bahagia menyelesaikan satu tugas, mungkin ya ada fase di mana udah beres ya, udah selesai ya gitu. Kan beda. Tapi setelah itu kan ternyata Adem tadi bilang juga. Apa? Ternyata lulus kuliah nggak tidak sebahagia itu anak muda, malah justru kok makin banyak yang dihadapin kan. Jadi jungle. Ngelamar kerja 800 apply. Tidak, aku tidak berguna gitu kesannya kan kayak gitu. Gitu. Bodoh banget itu. Waduh, ngapain gitu ya. Gitu. Terus ya banyak lah fase-fasenya, tapi akhirnya banyak belajar soal akhirnya bahagia itu apa dan sebetulnya yang ngebuat kita benar-benar bahagia itu apa. Nah, bahagia itu mungkin ada seneng, ada apa lagi ya? Yang berkaitan sama bahagia ya? Bahagia. Ada senang, ada kepuasan mungkin di situ. Oh iya, kepuasan. Kita kaitkan ya bahagia itu pasti kaitannya sama rasa senang, rasa puas lah di situ. Ngomongin soal bahagianya itu sendiri, mungkin di awal bahagia itu ketika kita baru bisa mencapai satu titik tertentu, menyelesaikan satu tahap tertentu itu bahagia, gitu. Tapi ternyata makin kesini makin belajar kalau ternyata yang namanya bahagia berdasarkan keinginan. Karena kan tadi ada bahagia ingin apa sih? Ingin lulus, ingin punya pekerjaan, punya penghasilan, udah tercapai. Tapi kok nggak ya seneng, tapi kayaknya bukan bahagia tuh bukan ini deh gitu. Bukan achievement itu loh gitu. Bahagia tuh bukan ya seneng tapi bukan bahagia. Gitu. Itu satu kesenangan. Itu jadi satu kesenangan tapi bukan kebahagiaan akhirnya. Gitu. Nah, akhirnya bahagia tuh apa sih artinya gitu. Kalau yang saya pahami definisi yang saya pahami aja ya. Bahagia itu pasti nggak lepas dari yang namanya rasa syukur akhirnya. Jadi harus kitanya dulu bersyukur. Nah, pertanyaannya kapan kita bersyukur itu baru tuh ngomongin bahagia gitu. Jadi kalau ditanya kapan akan ngerasa bahagia, ya akhirnya balik lagi kapan ya ya di titik-titik di mana saya merasa bersyukur dengan apapun itu. Bersyukur dengan pekerjaan yang sudah dimiliki, bersyukur dengan keluarga yang yang sehat, seterusnya. Kemudian juga punya teman-teman, itu kan itu adalah waktu-waktu di mana kita bahagia. Kalau pertanyaannya kapan paling bahagia? Nah, itu kan kapan kita paling bahagia? Saya nggak tahu ya, karena yang saya pelajari akhirnya setiap orang itu punya cara berbahagianya sendiri kan. Kalau saya termasuk yang bahagia ketika kebahagiaan itu bukan cuma ada di diri sayanya gitu, tapi juga bisa ngasih impact ke yang lain. Makanya mungkin orang-orang yang saya tahu ya, kayak misalkan saya, mungkin teman-teman juga di pengurus Rubin itu senangnya tuh ketika ngurusin orang gitu, ketika ngurusin orang. Makanya kita ngelihat bahwa kebahagiaan itu bukan hanya di diri kita sendiri, nggak selesai di diri kita gitu, tapi juga ngurusin ada urusan-urusan lain yang kita pengen selesaikan. Bukan selesaikan lah, kita urusin lah
gitu. Nah makanya kita jadi salah satu bagian di Rubin ini tuh karena ada kebahagiaan lain yang justru ketika mereka bahagia kita juga jadi bahagia loh. Gitu bro. Kenikmatan ketika kita bermanfaat. Nah itu dia, dan di situ kan jadi rasa syukur juga. Oh iya, ngerasa berguna nih gua nih gitu. Iya, berarti kebahagiaan maksudnya objeknya mah terserah apa, konteksnya apa, tapi kenikmatannya itu ketika kita bersyukur. Nah itu dia kuncinya. Itu kan poinnya di situ kan. Betul. Jadi rasa bersyukur, ya lalu itu baru bahagia. Tapi kalau ditanya kapan paling bahagia, ya salah satunya ya fase dimana sekarang kayak misalkan di Rubin itu fase paling bersyukur juga. Di saat mungkin salah satunya nggak semua orang punya nikmat itu, nggak punya nikmat untuk bisa terus bareng sama teman-teman yang tiap hari ngingetinnya, ayo dakwah gitu. Kan kalau yang lain mungkin teman-teman di kantor kan paling ngingetinnya apa sih? Nongkrong di mana ya? Enggak sih ngingetinnya atau udah gajian belum? Udah gajian belum? Reminder bos itu. Iya lagi. Ya kayak gitu kan, gitu. Ya gitulah. Oke. Lanjut lagi? Ini buka kartu lagi ya? Buka kartu, sekarang giliran antum. Tadi kan saya. Bisa ada 2 kartu lagi. What? Oke. Salah satu pertanyaan basic apa dan paling sering ditanyain ya? Iya. Saya nanya ya. Oke. What ya? Bentar. Biasa saya ada contekan. Oke. Nih. Adegan dewasa apa yang baru banget ditemuin setelah lulus kuliah? Waduh, adegan dewasa. Adegan dewasa kan banyak. Bener. Yang paling dewasa yang sekarang dilakuin adalah ketika kita berinteraksi dengan kalkulator. Iya lagi. Pas ngitung 500, 300 income. Nah itu adegan paling dewasa sih. Adegan paling dewasa sekarang, apalagi kalau sekarang udah jadi kepala keluarga ya. Ini kan life after college ya. Kehidupan setelah kuliah, di mana kita apalagi udah berumah tangga. Salah satu adegan dewasanya itu adalah ketika mulai discuss gitu untuk ngomongin ini bulan depan gimana. Anak sekolah nih sekarang, anak saya 2, tolong gitu. Saya nanti akan ke sana tuh. Ngomongin pendidikannya, ngomongin soal masa depannya dia gitu. Itu kan satu episode dewasa yang harus kita perankan gitu. Iya. Gitu sih. Itu kayaknya adegan dewasanya kita sekarang ya. Enggak, baru akan sih. Saya kan belum. Oh iya. Antum menuju kayaknya. Iya, tapi kayaknya kalkulator udah lah ya. Udah kalkulator. Hitung minus. Aduh, parah. Gen Z, parah. Sekarang Akang nanya. Oke. What? Apa ya? Nah ini. Apa pencapaian terbesar antum yang antum rasakan sekarang? Apa pencapaian terbesar saya? Belum ada. So far dari semua experience antum, yang menurut antum pencapaian terbesar sekarang? Apa ya? Saya ngerasa titik ini sih maksudnya. Oke. Adalah satu titik pencapaian terbesar untuk saya adalah titik ini. Apa tuh? Titik ini itu deskripsikan. Pertama, saya berada di lingkungan yang menurut saya itu udah sangat cukup untuk bisa nge-level up diri saya. Upgrading. Justru misalkan ya, saya sekarang ngerasa kayak bebas banget, bebas dan tanda kutip kayak bereksplorasi dan segala macam karena saya paham di lingkungan saya ada guru nih. Beberapa banyak orang yang bakal nge-reminder itu. Jadi saya punya ketenangan itu gitu. Ketika saya keluar nih jalur nih, pasti akan ada nyintruk kan istilahnya, ada nyentil nih gitu kan, keluar jalur lu nih gitu kan. Nah saya itu untuk saya itu satu titik sebagai bentuk pencapaian terbesar untuk saya karena itu satu nikmat untuk saya mah gitu, karena bisa bereksplorasi menurut saya gitu, bisa mengekspresikan sesuatu, ada guidance di sekeliling kita, itu buat saya tuh mahal karena belum tentu juga kalau misalnya saya nggak tahu kalau di luar circle ini gitu kan. Saya eksplorasi bebas, ya sebebas-bebasnya pasti saya bakal nyasar gitu, dan nggak ada yang nge-reminder hal itu. Untuk saya lingkungan ini adalah menurut saya untuk saat ini adalah pencapaian terbesar untuk saya gitu. Itu nikmat sih untuk saya, semoga saya sekarang. Ya tadi ya balik lagi kayak salah satu cara bahagia kita di situ kali ya. Untuk saya sekarang saya bebas, kayak bisa kayak gini, yang penting gak ngelanggar syariat kan, tapi menurut saya
fun aja dan segala macam. Untuk saya ini satu titik pencapaian. Itu pertama circle, kedua ngebangun komunitas itu sendiri. Untuk saya itu juga satu pencapaian, kayak seru aja. Akhirnya saya juga di sisi lain bisa mengekspresikan diri dalam kreativitas dan segala macam. Ya ada ruang lah intinya gitu, daripada sebelumnya mungkin dari segi materi mungkin saya ngerasa cukup untuk hal itu, tapi ada untuk bujang ya untuk saat itu ya, karena saya belum menikah. Tapi pasti ada itu, balik lagi kayak ada di titik dimana saya juga merasa kekosongan itu kan sebelumnya gitu. Tapi sekarang dengan hal ini saya bisa mengekspresikan hal itu, punya teman-teman yang punya visi sama gitu. Saya itu satu pencapaian yang saat ini adalah satu pencapaian besar. Tuh. Hal yang mungkin orang-orang tadi nggak semuanya semuanya punya lingkungan yang support, ya kan. Apalagi tadi ada guru-guru kita kan, guru-guru kita, abang-abang kita lah, abang-abang gitu. Jadi punya, dan itu kan kalau dikonversikan ke materi juga kayaknya mahal banget kan. saya ngerasa itu mahal banget sih, susah gitu. Iya kan. So misalkan antum pengen sekarang ya, kalau pengen dapet satu nasehat, mentoring lah, coaching gitu. Ada guru, kuliah aja mahal kan. Iya betul. Ya, terus juga kalau misalkan konsultasi khusus deh. Iya benar. Kan sekali ke konsultan berapa tuh? Ya kan, maksudnya kan ya untuk dapat nasehat itu kalau ternyata dikonversikan ke materi juga ternyata semahal itu. Iya betul. Gitu. Dan mungkin itu bisa kita dapatkan lewat guru-guru kita kan. Iya. Guru-guru kita, abang-abang. Secara cuma-cuma lagi maksudnya. Secara kalau dihitung dari materi, maksudnya saya bisa mengakses hal itu ya secara cuma-cuma gitu kan. Ya itu untuk saya satu kenikmatan dan pencapaian yang bisa ada di titik ini. Iya, itulah salah satu nilai yang ya poinnya sih nggak bisa. Kalaupun ini kan barusan berandai-andai ya, maksudnya bukan berandai lah, menganalogikan gitu ya. Jadi kalaupun dikonversikan juga mungkin kita nggak bisa mendapatkan satu nilai yang sama gitu. Iya. Oke, lanjut. Satu pertanyaan lagi. Saya yang buka. What, how, when, where, why, if. Satu lagi. Apalagi kalau bukan who. Siapa? Akan tanya gantian saya. Oke. Siapa orang paling berpengaruh dalam hidup antum sekarang? Orang yang paling berpengaruh untuk hidup saya, kakak saya. Oke. Dia punya peran besar. Saya paham. Saya tuh kayak saya tuh mikirnya kayak latar belakang keluarga saya, misalnya dari latar belakang pendidikan keluarga aja. Saya ngerasa latar belakang pendidikan keluarga saya tuh nggak tinggi gitu. Oke. Ibu saya kayaknya lulusannya SD kalau nggak salah. Seingat saya gitu. Ayah saya itu SMA, gitu kan. Kakak saya itu SMA. Tapi punya cara pikir tuh yang nggak standar gitu. Out of the box ya pikirannya. Out of the box, saya juga nggak tahu gitu kan. Saya bisa sampai bisa punya pola pikir yang nggak standar kayak gitu, dan itu rasa bersyukur saya kayak gitu, punya keluarga yang kayak gitu. Nah, terus kenapa kakak saya seberpengaruh itu? Ya itulah kakak saya yang menanamkan mentalitas berjuang gitu. Walaupun beliau tuh nggak mengajarkan secara langsung ya, tapi dia mencontohkan gitu. Jadi pada saat itu mungkin pada usia masih 20-an lah, 20-an beliau tuh mungkin nggak bisa kuliah gitu kan. Nggak bisa kuliah, tapi pada akhirnya beliau itu harus membiayai keluarganya, termasuk saya. Saya dibiayai pada saat itu. Terus dengan mentalitas seperti itu, dia bertanggung jawab seperti itu gitu kan. Dia punya visi bahwa adanya ini harus dikuliahin gitu kan. Harus dikuliahin gitu kan. Ya mungkin nggak pengen bernasib sama dan segala, pengen punya pola pikir juga yang lebih upgrade dan segala macam. Mentalitas berjuang itulah yang saya pelajarin, dan menurut saya kakak saya tuh bisa sampai saya ada di titik ini, itu pengaruhnya luar biasa untuk saya gitu. Kakak antum kuliah nggak? Enggak. Justru nggak kuliah. Berkat kakak antum kuliah? Iya justru. Saya tuh 6 bersaudara. Oke. Dari 6, saya ke 6 dan cuma saya. Oh, bungsu sama dengan saya berarti. Dan cuma saya yang kuliah. Oke. Dan itu semua sama. Perannya itu dibalik semua tuh ya saya ngerasa ada peran kakak saya di situ untuk menanamkan mentalitas seperti itu, dan saya banyak belajar dari beliau gitu.
Nah itu orang paling berpengaruh. Di samping maksudnya orang tua ya gitu. Yes. Orang tua udah pasti sangat jelas gitu. Maksudnya yang mengajarkan kakak saya secara mentalitas seperti itu juga orang tua gitu kan. Tapi yang menemani antum karena mungkin kakak antum yang keberapa berarti? Kakak saya yang keempat. Yang keempat, nemenin antum yang keenam. Berarti gap antum ke orang tua lumayan jauh usianya ya? Saya juga sama kakak saya yang keempat tuh gapnya jauh tau, 12 tahun. Jauh banget ya. Jadi saya kelas 1 SD. Berarti kan kerasa gap generasinya banget dong. Oh iya. Sama orang tua apalagi gitu. Apalagi orang tua. Iya, makanya. Paling dekat sih sama beliau dan dia kayak ngajarin banyak hal kayak cerita di contohnya mentalitas untuk ya bertahan survive lah gitu kan. Dia selalu ngingetin walaupun beliau kan kakaknya cowok ya. Cowok gitu. Ya, kan kadang cowok sama cowok kan suka ada gengsi kan biasa gitu kan. Emang dia nggak ngajarin cara langsung ngasih nasehat secara langsung gitu. Tapi mencontohkannya itu secara langsung gitu. Oh, emang sih formatnya langsung ngasih sampel Gen X berarti ya? Oh iya bener. Iya kan? Enggak. Gen X. Gen Y, X, saya nggak tahu deh. Kayaknya kita kan Y ya, milenial tuh. Antum kan Z. Iya deh, kayaknya X deh. X tahun tapi 80-an 12. Sih. Iya. 80-an. Iya itu Gen X. Ya oke. Siap. Saya yang nanya. Oke, satu pertanyaan penutup juga nih. Pertanyaannya sekarang siapa? Siapa orang dalam yang berpengaruh dalam hidup Anda? Waduh, orang dalam ya. Orang dalam banyak sih. Dalam konteks apapun ya. Pekerjaan, kehidupan, kehidupan rumah tangga, semua pertemanan. Yang pertama, orang dalam yang paling berpengaruh pasti orang tua. Ibu. Orang tua. Ibu. Nah, kenapa? Karena ini maksudnya orang dalamnya saya nggak artikan sebagai orang dalam untuk untuk nge-apply kerjaan. Nge-apply bukan. Tapi orang dalam. Ekspektasi saya ke situ kan. Ya, itu kan harusnya gitu kan. Tapi nggak, justru ada orang dalam yang lebih dalam lagi. Kenapa? Karena dia bukan hanya nembus untuk jalur kerjaan gitu, tapi untuk semua hal. Nah, orang yang paling dalam itu adalah ibu tentunya. Kenapa? Karena ya pasti lah jadi orang yang terus ngedoain kita kan. Itu nembusnya bukan cuman dalam urusan pekerjaan ya. Itu mah nembusnya ke langit juga gitu. Jalan tol itu. Jalan tol gitu. Itu yang pertama. Terus orang dalam berikutnya ya pasti mau nggak mau sih. Pasti teman-teman terdekat ya kayak support dari lingkungan. Bener itu banyak mereka jadi pendukung untuk termasuk kalau kita nggak ada kerjaan atau apa juga ya karena mereka jadi relasi kita ya. Jadi relasi kita mereka yang jadi orang dalam kita untuk ngenalin ke teman-teman yang lain. Itu kan maksudnya channeling relasi. Ya maksudnya bukan dalam artian kita jadi kayak negatif ya. Enggak, tapi tetap yang namanya relasi itu penting banget. Relasi itu salah satu privilege kita zaman now ya buat teman-teman. Gitu. Makanya banyakin teman, banyakin silaturahmi itu penting banget. Biar makin terbuka peluang yang ada. Gitu. Gokil. Itu ya. Sip, thank you banget Kang untuk pertanyaannya. Langsung. Oke, Sobat Rubin, itu dia Bertanya Podcast episode 0 sih sebetulnya. Ini belum masuk ke episode 1 ya. Karena ini masih introduction kita aja. So, siapa yang bakal jadi bintang tamu kita selain satu ini? Berikutnya tulis di kolom komentar ya. Jadi itu dia, makasih banyak. Sampai ketemu di Bertanya Podcast berikutnya. Bye, Assalamualaikum.